illa wa antum muslimun. Ibadallah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah SWT pertemukan kita kembali setelah sekian lama tidak bisa ke Markis Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan kebaikan buat kita. Suatu hari ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah SAW. Dikatakan mustarih mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah wa mal mustarih wa mal mustarah minhu. Qala amma al-'abdul mu'min idza mata yastarih min nasabid dunya ila ridwanillah wa rahmatih. Wa amma al-'abdul fajir idza mata yustarah minhu al-ibad wal bilad wa syajar wad dawab. Ketika ada jenazah yang lewat, Rasulullah mengatakan ini mustarih, itu istirahat, dan ini diistirahatkan. Maka para sahabat bertanya, apa itu mustarih, mustarah minhu? Beliau mengatakan, adapun hamba yang beriman kalau dia meninggal, ia akan istirahat dari kecapean dunia menuju keridhaan Allah dan rahmat Allah. Makanya hamba yang beriman begitu dibawa di pundak-pundak kaum laki-laki, dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Siapapun manusia semua dalam keadaan capek, susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan capek, susah payah. Tidak terkecuali yang beriman soal waktu capek, puasa Ramadan, harus nyari nafkah untuk anak istri, antum taklim seperti ini capek. Mereka-mereka yang mungkin menjadi panitia konser musik, mereka yang bermain musik, atau mereka yang minum khamr, sampai yang main game, capek enggak itu? Main game antum kuat sehari, terus main game gitu, capek. Namun orang yang beriman begitu meninggal, hilang sudah capeknya. Tidak akan capek lagi dari kelebihan dunia, menuju keridhaan dan rahmat Allah. Adapun hamba yang durhaka kalau mati diistirahatkan dari gangguannya berupa negeri. Hamba-hamba Allah dari kalangan manusia enggak lagi mungkin diganggu, enggak lagi disakiti, pohon pun enggak lagi dipotong oleh orang durhaka ini. Dan juga hewan-hewan ternak enggak lagi diganggu sama orang yang durhaka ini. Karena ada di antara orang durhaka senangnya mengganggu segala macam hewan. Mungkin kerjaannya berburu. Nah, berburu burung misalnya. Sekian banyak burung-burung yang ditembak induknya, kemudian anaknya mati kelaparan. Ataupun hewan-hewan yang lain. Begitu orang yang mati, mereka hewan-hewan itu bisa istirahat dari gangguannya. Tinggal ada dua pilihan buat kita. Kita mau istirahat atau diistirahatkan. Kalau pengen istirahat, jadilah kita hamba yang beriman. Ibadallah rahimakumullah. Dan di sana ada tanda-tanda dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, mereka yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Makanya Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selama meninggal dalam keadaan beragama Islam, insyaallah dia husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik. Yang kedua, ibadallah, mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jaa min hadithi
Mu'adz bin Jabal rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan tidak semua orang akan mampu mengucapkan kalimat tersebut. Ada orang-orang muslim yang tidak sempat mengucapkannya sebelum meninggal, mungkin karena tabrakan. Nah, yang mendadak sehingga tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilallah, atau mungkin kena bom seperti saudara kita dari Indonesia yang dulu perang di Daman, terkena rudal itu langsung habis tubuhnya, tinggal potongan sandal yang kecil, yang lain tubuhnya habis total. Tapi selama dia muslim, insya Allah husnul khatimah, walaupun di akhir tidak disudahi dengan kalimat tauhid la ilallah. Tapi ada orang-orang kafir di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilallah, seperti anak Yahudi. Anak Yahudi yang lagi sakit, Rasulullah menjenguknya dan menawarkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilallah. Anak tadi menoleh kepada bapaknya, dan bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim. Maka ia pun mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak selang berapa lama meninggal. Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Allah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan man ghaza fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, nama kutila ghazian fi sabilillah, yang mati berperang di jalan Allah, fa huwa syahid, maka dia adalah orang yang mati syahid. Nah, tentunya ini harus beragama Islam. Karena di jalan Allah SWT, kalau dia kafir itu enggak ada nilainya. Yang keempat, wa man mata fi sabilillah, dan orang yang meninggal di jalan Allah, baik ketika mencari ilmu, atau sedang sholat, atau mungkin sedang puasa Ramadan, ini semua berada dalam jalan Allah. Wa man mata fi sabilillah wa huwa syahid, barang siapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia pun juga mati syahid. Ini lanjutan dari hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari. Selanjutnya ibadallah hikmah, orang-orang yang meninggal mungkin sakit perut. Wa man mata fil batn fa huwa syahid, siapa yang meninggal karena perut atau berkaitan dengan sekitar perut seperti jantung, atau mungkin ini perempuan yang melahirkan setelah itu meninggal, itu semua termasuk orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Ayuhan nas subhanallah. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ma ta'uduna syuhada fi ummati, apa yang anggap orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku? Qalu al-mujahid fisabilillah, orang yang mati syahid itu orang yang berperang di jalan Allah. Qala idzan syuhada ummati laqalil, Nabi katakan kalau begitu orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku ini sangat sedikit. Rasulullah menyatakan asyhada fi ummati khamsa wa fi riwayat sittah, orang-orang yang meninggal mati syahid di kalangan umatku itu ada 5, riwayat lain ada 6. Al-mabtun, meninggal karena perut, ini sudah lewat tadi sebelumnya. Kemudian wal mat'un, yang terkena ta'un. Tentang COVID-19 ini masuk dalam kategori ta'un atau bukan, para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan ini termasuk ta'un, artinya kalau orang-orang yang meninggal terkena COVID-19 ini termasuk orang yang beruntung, dari orang-orang muslim tentunya. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan. Yang mengatakan bukan, karena Rasulullah menyatakan
Innal Madinah la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Sesungguhnya Madinah itu tidak akan kemasukan ta'un, tidak akan kemasukan dajjal. Sekarang COVID-19 masuk di Madinah enggak? Masuk enggak? COVID-19 masuk di Madinah? Masuk, berarti ini masuk ta'un apa bukan? COVID-19? Bukan berarti. Nah, berarti bukan. Nah, ini hujah yang dipakai oleh mereka. Jadi ta'un tidak akan masuk Madinah, dan demikian dajjal tidak akan masuk Madinah. Tapi ternyata COVID-19 masuk Madinah. Jadi ini bukan ta'un. Kemudian al-gharik, yang meninggal karena tenggelam. Ada cerita di Yaman, ini seorang anak minta izin kepada ibunya untuk perang melawan orang-orang Syiah. Ibunya tidak bolehkan. Kemudian saya itu pergi berenang di pantai, ternyata meninggal di sana. Nah, meninggal. Jadi pengennya berperang, ibunya tidak bolehkan, akhirnya meninggal ketika renang. Bahkan kemarin juga ada kejadian di Magetan, jadi seorang yang biasa naik speedboat itu ketabrak sama temannya. Padahal ini orangnya ahli dalam renang, dan terjungkal masuk ke Telaga Sarangan sampai 5 jam lebih baru didapatkan. Dan ini orangnya ahli dalam renang. Begitu terkena bagian kepalanya sudah mungkin pingsan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, Masya Allah, ini belum lama ini, mungkin baru sekitar 1 bulan bagaimana. Wal ghari, kemudian sahibul hadmi, yang terkena runtuhan, seperti di Karangkobar itu. Jangan mendengar tos Karangkobar. Udah pernah kemarin pas ada longsor itu kesana benda ya? Enggak. Nah, gimana satu kampung teruruk oleh tanah. Tinggal satu rumah aja. Biasa kita lewat kalau habis dari Gombong ini, kita ke Nambatur, itu melewati kampung Karangkobar. Ada pemukiman, ada apa istilahnya, kuburan massal. Jadi yang terkena runtuhan, baik itu bangunan ataupun tanah longsor, ini masuk dalam orang-orang yang mati syahid. Bahkan juga dari para ulama Lajnah Daimah mengkiaskan mereka yang mati tabrakan. Ini ada sepeda, tabrakan, mobil. Ini digolongkan orang-orang yang mati syahid, insya Allah itu husnul khatimah selama mereka beragama Islam. Wal mar'ah tamutu bi jam'. Perempuan yang meninggal, kemudian di perutnya masih ada bayinya. Di sini ada enggak ini? Yang meninggal tapi ini ibunya meninggal, anaknya masih di dalam. Ini termasuk perempuan yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Ini hadis Jabir bin Abdullah. Kalau tadi asyhada ma ta'udun asyhada mati, hadis Abi Hurairah. Wal mujahid fisabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ciri yang lain ibadah Allah, orang-orang yang meninggal pada hari Jumat. Ma muslimin yamutu yaumul Jum'ah. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Aw lailatul Jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabri. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan hindarkan dirinya dari fitnah kubur. Termasuk orang yang husnul khatimah. Ibadallah rahimakumullah. Dan juga di sana ada riwayat yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah, ciri orang yang mati syahid yang lain, wal hari. Orang yang meninggal terbakar. Kalian masih ingat kejadian di Ambon tahun 99. Ini mungkin banyak belum lahir ini. Tahun 99 belum lahir kan? Belum lahir, masih di mana Allah alam. Ini kaum muslimin lagi salat Id, kamu jajangi sama orang-orang Kristen, bawa golok, bawa pedang, diarak masuk ke masjid. Kemudian masjidnya ditutup, dibakar. Kaum muslimin terbakar dalam masjid. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Wal hari. Ada juga teman kita di Demak dulu,
pengantin baru. Ini lagi masak, ternyata gasnya itu meledak. Karena istrinya, suaminya pengen bantu terbakar sekalian. Baru aja kita diundang untuk walimahan, setelah itu kita mengantarkan jenazah dua-duanya. Masya Allah. Ibadallah rahikumullah. Wa hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW menyatakan, man qala la ilallah ibtigha'a wajhillah wa khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, kemudian ditutup dengan ucapan la ilallah, maka dia itu akan masuk surga. Ini akan masuk pada pembahasan sebelumnya tadi. Wa man shama yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa sehari jalan Allah. Nah di Ramadan jangan sampai tidak puasa, kecuali orang yang tidak sanggup berpuasa, yang sakit atau perjalanan tapi melunasi pada hari yang lain. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, ibtigha'a wajhillah, dia mengharapkan wajah Allah, wa khutima lahu biha, ditutup dalam keadaan dia ini sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, berpuasa. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini luar biasa. Ada kisah Urwah bin Zubair, Masya Allah, meninggal dalam keadaan beliau sedang melaksanakan puasa. Urwah bin Zubair. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin, barang siapa yang sedekah dengan suatu sedekah, ibtigha'a wajhillah, yang mengharapkan wajah Allah, wa khutima lahu biha dakhalal jannah, ditutup dengan sedekah tersebut, maka ia pun juga orang yang masuk surga. Yang jelas ketika seorang sedang melakukan amalan kebaikan, oleh itulah jaa min hadits Amr bin al-Hamki wa hadits Anas bin Malik, idza aradallahu bi 'abdihi khairan asalah. Qalu ya sallallahu wa asaluh. Qala ayyallahu qabla mautihi bil 'amali shalih thumma qubida ruhuhu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan kasih untuk dirinya itu adalah asalah. Apa itu asalah? Para sahabat bertanya seperti itu. Yaitu Allah membukakan untuk dia itu amalan soleh. Dia bisa beramal soleh sebelum wafatnya. Kemudian ditutup, dicabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan amalan yang soleh. Ada mantan pendeta, namanya Ustadz Insan Moko Ginta. Pernah tahu? Ustadz Insan Moko Ginta ini mantan pendeta. Ketika dakwah di Jawa Barat, waktu itu salat maghrib berjamaah, setelah itu salat sunnah. Belum selesai salat sunnah sudah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khatimah, karena meninggal ketika sedang melaksanakan salat ibadah Allah. Jadi ketika seorang meninggal sedang melakukan amalan yang soleh, maka ini ciri-ciri daripada kebaikan. Nah, kita berusaha untuk menyambut Ramadan dengan amalan-amalan yang baik. Wajah min hadis Abdullah bin Umar Tabrani, jadi ciri yang lain. Man istata'a minkum ayyamut fil Madinah falyamut. Fa innahu ma muslimin yamutu fil Madinah nam kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang diadakan itu bisa meninggal di Madinah, hendaknya meninggal di Madinah. Istilahnya kita sulit untuk bisa dapat KTP Madinah, ya enggak? Nah, kalau bisa meninggal Madinah di sana. Kan tidak ada seorang muslim meninggal di Madinah kecuali saya menjadi saksinya, atau saya akan berikan syafaat untuk dirinya nanti yaumul qiyamah, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ini keutamaan buat orang yang meninggal mungkin ketika lagi melakukan perjalanan menuju umrah atau haji. Nah, ini kan sedang melakukan aktivitas kebaikan. Wajah min hadis Abi Darda, ciri orang-orang yang husnul khatimah yang lain ibadah Allah.
Rasulullah SAW menyatakan salatah kulluhum dhamin 'ala Allah. 3 kelompok manusia Allah jamin buat mereka itu. Yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhamin 'ala Allah hatta yatawaffah fa yudkhilul jannah aw raja ila ahlihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Kelompok yang pertama yang mendapatkan jaminan Allah adalah seorang yang pergi berperang di jalan Allah. Maka Allah jamin buat dirinya hingga Allah wafatkan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Atau dia balik ke keluarganya dengan mendapatkan pahala yang besar dan rampasan-rampasan perang. Yang kedua, ibadallah, rajulun kharaja li ada'i shalah maktubah. Seorang keluar dari rumahnya untuk salat fardu, salat 5 waktu, salat fardu. Fa huwa dhamin 'ala Allah. Maka dia itu menjadi jaminan bagi Allah Subhanahu wa taala hatta yatawaffa, hingga Allah wafatkan. Fa yudkhilul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Aw raja ila ahlihi bima nala min ajrin aw ghanimah, atau dia balik ke keluarganya mendapatkan pahala yang besar atau keberuntungan yang besar. Ini kelompok yang kedua yang menjadi jaminan Allah. Yang ketiga, rajulun dakhala baitahu bisalam fa huwa dhamin 'ala Allah. Sampai di situ aja lafadznya. Seorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia itu menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, asy-syaitan yahdur ahadukum min kulli syai'. Syaitan itu akan hadir bersama kalian dalam segala sesuatu. Hanya ketika masuk rumah hendaknya mengucapkan salam, biar setan tidak ikut bermalam di rumah kita. Fa idza lam yadhkur bismillah inda dukhulihi, kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, qala syaitan li awanihi lakumul mabit, syaitan mengatakan kepada pasukannya, kalian akan bisa bermalam di rumah ini. Ibadallah, inilah diantara ciri-ciri dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang kita lihat ciri-ciri orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, ketika ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkannya, padahal dia mampu untuk mengucapkannya. Ada kisah, ini saya sebutkan dalam kitab tulisan saya itu yang berjudul Bahaya Syiah Rafidhah bagi dunia Islam. Seorang qari dari Yaman, ini ahli dalam qiraah. Ada muridnya yang belajar kepadanya. Setelah selesai ini murid belajar dan pergi ke tempat lain. Maka qari tadi, ibadallah, sakit parah. Istrinya berusaha untuk mengajak mengucapkan kalimat tauhid la ilallah. Tapi suaminya mengatakan, saya tidak mau mengucapkan la ilallah. Saya sudah masuk agama Yahudi. Saya ini sudah masuk agama Yahudi. Tidak selang berapa lama itu muridnya datang. Kata istri qari, engkau nasihati itu guru kamu. Engkau yang lebih berhak untuk nasihati guru. Nasihati. Dinasihati oleh muridnya, tetap tidak mau. Dan dia tetap kokoh memegang agama Yahudi. Akhirnya meninggal dunia. Dibawalah jenazahnya menuju pekuburan kaum muslimin. Begitu dikuburkan, ibadallah, ini jenazahnya terangkat. Jadi bumi menolaknya. Akhirnya murid tersebut bertanya kepada ulama yang lain dan menyebutkan permasalahannya. Akhirnya guru yang lain tersebut mengatakan, kalau begitu bawa aja ke pekuburannya orang-orang Yahudi. Akhirnya dibawa jenazahnya ke kuburan orang-orang Yahudi, digali tanahnya. Begitu digali tanahnya, sudah dimasukkan, seakan-akan tanah itu menelan begitu saja. Jadi menelan orang tersebut. Jawab ibadallah, meninggal dalam keadaan murtad dari agama Islam. Lalu murid tadi bertanya kepada istri qari, kenapa seperti itu?
disebutkan bahwa setiap selesai baca Quran, setiap selesai sholat, dia memukul-mukul gambar Abu Bakar Umar dan mencaci makinya. Memukul-mukul dan mencaci maki gambar Abu Bakar sama Umar. Inilah ibadallah, bagaimana ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada lagi kisah disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi dalam kitab An-Nahyu an Sabil Ashab, larangan untuk mencela para sahabat. Ada seorang dari Yaman juga, ketika ada seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, orang ini titip sesuatu kepada yang mau haji. Tolong letakkan bungkusan ini ke dekat pekuburan Nabi. Akhirnya dibawa oleh orang yang mau haji. Sampainya di sana dibuka, ternyata isinya gandum sama batu. Karena pesannya sudah letakkan, akhirnya diletakkan. Di malam hari yang dititipi itu bermimpi bahwa Rasulullah SAW marah kepada orang yang titip tersebut. Letakkan kepalanya dan perintahkan kepada Abu Bakar sama Umar, sembelih dia. Akhirnya diletakkan dalam mimpi itu. Ini disembelih oleh Abu Bakar sama Umar. Setelah itu pulang dari ibadah haji, kemudian mau mengatakan bahwa titipannya sudah diletakkan di dekat kuburan Nabi. Ini istrinya keluar menangis. Ketahuilah bahwa orangnya sudah meninggal dunia. Lalu bertanya, apa yang menjadi sebab dia meninggal dunia? Dikatakan oleh si tersebut, di malam hari ada seorang yang nyembelih dia, tidak diketahui siapa yang menyembelih. Ibadallah, kira-kira titip bungkusan yang ada batu, sementara kalau dekat kuburan Nabi itu banyak orang-orang yang ada di sana yang lewat, ini tentu akan ganggu orang lain. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Demikian pula kisah yang disebutkan oleh Ismail Haqi tentang seorang yang bergantung di tirai Ka'bah. Orang ini hanya berdoa, tawaffani muslimah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Sebenarnya doanya Nabi siapa ini? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Doanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di surah Yusuf. Tawaffani muslimah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Maka Ismail Haqi terheran-heran, bagaimana engkau ini sedang berada di Ka'bah, kenapa doamu hanya satu aja, engkau bisa doa-doa yang lain? Lalu dia menceritakan, saya ini punya dua bersaudara. Yang satu sudah menjadi muadzin selama 40 tahun. Kira-kira pahalanya banyak enggak itu? Muadzin. Walau ajru bikulli man shallama. Ini muadzin akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang salat bersama dengannya. Bahkan muadzin ini bukan hanya manusia yang salat. Idza adzana ahadukum, kalau ada azan, kemudian saya itu iqamah, shalla khalfahu junudun judillah la yara tarafah, akan salat di belakangnya itu. Jadi kalau dia azan kemudian iqamah, akan salat di belakang itu tentara-tentara Allah yang dia tidak bisa melihat di mana ujungnya. Enggak terlihat saking banyaknya malaikat yang salat. Rasanya di sini mungkin yang salat dua shaf. Jangan kita bayangkan yang dua shaf aja, ada jin yang salat, ada malaikat yang salat. Ini muadzin kalau 40 tahun adzan, berapa banyak pahalanya. Namun ketika hampir meninggal dunia, jitu ulakinhu biqaulil la ilallah. Aku datang, aku talqin dia untuk mengucapkan la ilallah. Dia malah mengatakan, itini bil mushaf, datangkan kepada saya mushaf. Maka saya datangkan itu mushaf. Lalu dia mengatakan, inni qad bari'tu bihadzal mushaf.
Aku sudah berlepas diri dari mushaf ini. Fadarantu annahu sayaqra' ba'dal ayat. Saya kira dia akan membaca beberapa ayat, ternyata malah berlepas diri dari Al-Qur'an. Wa qad tanassartu. Dan saya sudah masuk Kristen. Bayangkan muadzin kemudian ditutup dalam keadaan masuk Kristen. 40 tahun lamanya. Kemudian adiknya lagi menjadi muadzin selama 30 tahun. Juga begitu. Meninggal dalam keadaan sudah masuk Kristen. Lalu Ismail Al-Haqqi bertanya, ada apa dengan dia? Ada dengan keduanya itu. Ternyata keduanya itu senang mencari-cari kesalahan orang lain. Istilahnya apa? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Salah dhewe ora ketok. Salah wong liya ketok kabeh walaupun sembunyi. Makanya berhati-hati. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang lapor, "Ya Rasulullah, inna fulanah tusalli bil lail wa tasumun nahar." Ini seorang perempuan rajin salat malam, puasa siang hari. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi orang ini senantiasa menyakiti tangganya dengan lisannya. Lisannya tajam. Rasulullah mengatakan, "La khaira fiyah hiya finnar." Enggak ada kebaikan buat dia, dia masuk neraka. Makanya berhati-hati. Jangan sampai kita sering nyakiti orang lain. Jangan kita cari-cari kesalahan orang lain. Ya ma'syara man aslama bilisanihi. Hadits Abdullah bin Umar. Wahai orang yang masuk Islam dengan lisannya, walam yahdil iman ila qalbi, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La tudul muslimin, kalian jangan nyakiti kaum muslimin. Wala tu'iruhum, kalian jangan celah mereka, cari-cari kesalahannya. Fa innahu man tatabba'a aurata akhi tatabba'a auratah. Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan cari kesalahannya. Wa man tatabba'a auratah yafdahuhu walau kana fi jawfi rahli. Kalau Allah sudah mencari kesalahannya, mesti akan terbongkar walaupun dia sembunyi dalam rumahnya. Inilah ibadallah. Di antara ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena hidupnya dipenuhi dengan nyari-nyari kesalahan orang lain. Hanya berhati-hati. Nah, tahan lisan-lisan kita. Ada sebagian salaf ketika dighibahi itu malah kayak hadiah. Kasih hadiah satu mangkok isinya kurma. Kenapa engkau kasih hadiah kepada saya? Karena engkau telah memberikan pahala kepada saya. Kalau antum dighibahi gimana? Sabar apa enggak? Balas dendam ya? Dendam awas nanti. Nah, tapi kalau orang berilmu dighibahi alhamdulillah, dikai pahala ya digratisi ya enggak? Man utiya ta'an falyudi, siapa yang dikasih pemberian, engkau kasih imbalan. Faman lam yastati falyusni, kalau enggak bisa, engkau doakan. Minimal jazakallahu khairan. Wa man athna faqad syakarah, siapa yang mendoakan berarti dia telah bersyukur, terima kasih. Wa man katama faqad kafarah, barang siapa yang menyembunyikan maka dia telah mengingkarinya. Inilah ibadallah bagaimana para salaf terdahulu ketika mereka dighibahi, mereka disakiti, nah berusaha untuk bersabar karena telah memberikan pahala yang besar. Nah, buat mereka ini para ulama. Masyaallah waktu habis. Ini persiapan menjelang Ramadan, harus banyak-banyak beramal. Nah, jangan sampai kita hanya bermain-main apalagi zaman sekarang. Kalau dulu waktu kecil ini kita ini berlomba-lomba baca Quran itu. Minimal sehari 2 juz. Kalau sekarang kira-kira main apa ya? Main game ya, nah. Main game. Sibuk Ramadan main game. Jangan sampai habis. Oh, Ustaz, saya kan masih muda, mati ini saya suwi Ustaz. Banyak orang masih muda mati, ya enggak? Lagi touring, nah mati banyak, masih muda-muda. Jadi jangan punya pandangan saya mati ini saya suwi. Sekian banyak itu. Cucunya sudah mati, kakeknya masih hidup. Di sini ada enggak? Cucunya sudah mati, tapi kakeknya masih hidup. Banyak terjadi. Nah, ibadallah, karena waktu terbatas, nah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.